Hmm, hmm, hmm. Mulai lemot ini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Senang warahmatullahi sekali bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengikuti kegiatan hari ini, saya ada pertanyaan. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu sekalian, adakah yang sudah pernah mengikuti komunitas praktisi? Belum Pak. Belum. Ya. Belum nih Pak, saya belum Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tujuan kita kegiatan kita hari ini, saya ingin menunjukkan Bapak Ibu sekalian link yang harus dibuka. Silakan Bapak Ibu mengunjungi link berikut ini. Sudah bisa terbaca di chat, kolom chat Bapak Ibu? Bisa. Kok belum biru Pak ya? Bisa tapi belum bisa diakses. Ya, terbaca tapi belum bisa diklik. Ya, ada yang mungkin ada yang nggak pas ya. Kita pakai ini. Saya bisa Pak, saya copy paste Pak. Oh, paste Ya, monggo. langsung ke Pak Ubed, silakan kalau bisa membantu. Oh, bisa di bawahnya nih, udah biru. Ya, bisa. Ya, silakan. Bapak Ibu, saya akan coba share screen dari link tersebut. Apakah sudah tampil slide yang saya share screen? Sudah Pak. Belum. Saya coba lagi, tadi nggak keluar ya. Apakah sudah bisa dilihat? Di situ ada file Google Doc yang linknya barusan saya share. Baik Bapak Ibu, jadi terkait apa yang saya tanyakan tadi, kegiatan hari ini kita adalah mendiskusikan manfaat dari sebuah komunitas praktisi. Kemudian kita juga akan mencoba mendiskusikan kegiatan komunitas praktisi dalam mendukung pendidikan yang memerdekakan. Ya, baik Bapak Ibu, oleh karena itu saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pendapatnya ya, dan bisa dituliskan di kolom yang sudah saya sediakan di situ. Ya, silakan, di situ ada 2 pertanyaan yang Bapak Ibu bisa isikan pendapatnya. Yang pertama ini terkait manfaat dari komunitas praktisi itu sendiri. Kemudian yang kedua ini terkait dengan kegiatan komunitas praktisi yang seperti apa yang dapat mendukung dari pendidikan yang memerdekakan ya. Silakan Bapak Ibu.
Yang nomor 2 juga langsung diisi, Pak. Ya, silakan. Kalau sudah nomor 1 sudah diisikan, nomor 2 juga sekaligus diisikan sekalian. Saya sudah, Pak. Baik, yang lain bagaimana? Apakah sudah selesai? Baik, menarik sekali pendapat dari Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin untuk bisa mengetahui ya lebih jelas, saya ingin dari Bapak Ibu sekalian menyampaikan ya apa yang telah ditulis di kolom pendapat. Baik, mungkin untuk yang pertanyaan pertama, apakah manfaat dari komunitas praktisi? Pak Ubed mungkin bisa menyampaikan apa yang ditulis, menjelaskan. Ya, Pak, itu saya menulis yang di peserta 1, ya, yaitu dapat berbagi praktek baik pembelajaran dengan rekan guru lain, karena kalau ikut komunitas itu saya bisa belajar praktek baik dari rekan-rekan guru yang lain, Pak. Terima kasih. Ya, ya sangat bagus ya pendapat dari Pak Ubed. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Apakah juga sependapat dengan Pak Ubed bahwa salah satu manfaat dari komunitas ini dapat memberikan ruang untuk berbagi praktik baik ya, utamanya antar guru satu dengan guru yang lain. Tentu setuju ya dengan pendapatnya Pak Ubed. Setuju. Ya, setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik, Kalau saya punya pandangan yang menambahkan ya monggo. bahwa dengan bergabung dalam komunitas itu ada kan orang-orang yang bekerja itu lebih maksimal dengan berkelompok, atau kalau dia bekerja sendiri itu merasa tidak maksimal. Dengan berkelompok kan akhirnya dia berbagi pengalaman sehingga kerja itu bisa lebih sempurna begitu. Ya, baik, mungkin itu melengkapi ya, agar pendapat dari Pak Ubed lebih sempurna ya. Jadi terima kasih tambahannya dari Bu Justin. Baik, dari saya bacakan ya dari pendapat Bapak Ibu guru yang di sini. Yang pertama dari Pak Ubed tadi sudah disampaikan, kemudian pendapat dari ada lagi dapat berbagi praktik ya, ini sama ya dengan Pak Ubed. Kemudian sebagai wadah untuk pengembangan kompetensi. Ya, ini juga bagaimana Bapak Ibu sebagai wadah untuk pengembangan kompetensi, kira-kira sudah sesuai? Bisa. Sesuai bisa, Pak. Baik, kemudian kita lanjut sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi untuk membantu mengembangkan pengetahuan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian menurut pendapat Bapak Ibu? Bisa tadi karena dengan kerja berkelompok tadi kan akhirnya Ya. lebih bisa ya? Iya. Ya, baik. Yang terakhir pendapat ya ada ini sarana untuk meningkatkan suatu kompetensi tertentu. Ini hampir sama ya, hampir sama dengan pendapat yang ketiga tadi ya. Ya, jadi mungkin bisa dikatakan beberapa pendapat yang disampaikan ini semua sesuai ya, sesuai dengan apa manfaat dari praktisi itu sendiri, komunitas praktisi. Untuk pertanyaan berikutnya, saya ingin salah satu dari Bapak Ibu sekalian menyampaikan, mungkin dari Pak Aji mungkin, silakan Pak.
Untuk pertanyaan yang kedua Pak ya, kegiatan Ya. komunitas praktis seperti apa yang dapat mendukung pendidikan yang memerdekakan? Kalau menurut saya di situ saya menulis itu kegiatan pembelajaran dengan pendekatan project atau dengan STEAM Pak. Ya. Kenapa Pak? Kok alasannya kenapa kegiatan itu bisa dijadikan sebagai kegiatan komunitas praktisi? Ya karena kalau project atau STEAM, kalau project itu kan dari peserta didik itu diberi kesempatan atau kemerdekaan mulai dari merencanakan, kemudian merancang sendiri kegiatannya, kemudian mengadakan kegiatan sampai pelaporannya itu bisa dilaksanakan oleh peserta didik. Sehingga guru itu kan hanya sebagai fasilitator, hanya mendampingi, mengarahkan. Ya. Sedangkan STEAM itu kan pembelajaran yang gabungan antara kalau IPA ya sains, di situ kan ada unsur matematiknya, sainsnya, teknologi, bahkan seni. Di situ memadukan otak kiri dan otak kanan. Ya, ya bagus sekali. Terima kasih Pak Aji. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Aji tadi? Sepakat. Apakah punya pendapat lain? Pak. Sepakat. Ya, baik. Mungkin saya satu lagi coba Bapak Ibu dari Bapak Ibu sekalian tadi ada yang menyampaikan. Pak Vivit barangkali mau menyampaikan. Ya, di sini saya mencoba menyampaikan bahwa kegiatan kompetensi komunitas praktisi yang dapat mendukung pendidikan yang memerdekakan di situ adalah tulisan tadi saya hilang ya. Ya. Di situ misalnya kita mengikuti kegiatan KKG Pak ya untuk tingkat sekolah dasar. Jadi di situ nanti kita bisa berbagi pengalaman bagaimana pendidikan-pendidikan yang memerdekakan itu kriterianya apa saja. Jadi nanti bisa langsung kita eksekusi untuk penerapan kita di kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vivit. Mungkin saya bacakan yang lain ya, pendapat yang lain. Yang pertama, yang lain ada yang mengatakan bisa melalui kegiatan listen study. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Bapak yang kira-kira sesuai listen study? Ya, sepakat. Baik. Ya, sepakat ya. Baik, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa kegiatan bisa berupa MGMP. Bagaimana? Hampir serupa dengan KKG, Pak. Iya, tapi komunitasnya biasanya kan serumpun, Pak, itu. Ya. Kalau MGMP. Baik, mungkin dari beberapa pendapat ini saya katakan dari hasil sharing dan diskusi kita dikatakan ini sesuai ya. Baik, dari mungkin tadi kita simpulkan ya. Manfaat dari komunitas praktisi bisa menunjukkan apa saja manfaatnya tadi. Ya, Puji. Putus-putus tadi. Bisa menyampaikan kira-kira apa kesimpulan dari manfaat dari komunitas praktisi itu sendiri? Ya, manfaat dari komunitas praktisi itu sendiri kalau disimpulkan dari berbagai pendapat yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu CGP, maka bisa disimpulkan bahwasanya dalam manfaat kita mengikuti sebuah komunitas praktisi salah satunya adalah memberikan tambahan keilmuan bagi kita untuk mengembangkan kompetensi kita dan meningkatkan untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang nanti diharapkan akan merubah pendidikan menjadi lebih baik dengan menggunakan berbagai macam Terima sarana. kasih. Ya, dalam bentuk terima kasih, tadi MGMP, penelitian karya ilmiah dan lain sebagainya. Ya, saya kira sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan ya. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan apa yang nantinya bisa digunakan untuk ke komunitas praktisi. Barangkali ada yang mau menyimpulkan, silakan. Bu Justin, silakan Bu.
bisa menyimpulkan dari hasil diskusi tadi, beberapa pendapat tadi, kegiatan komunitas apa saja yang bisa bisa dilaksanakan? Intinya kegiatan yang di situ berkumpul banyak orang, karena dengan berkumpulnya banyak orang itu akan mendapatkan banyak ilmu. Misalnya di situ ada lesson study, ada karya ilmiah, ada FGMP, nah, kemudian kegiatan yang bisa berbasis STEM dan sebagainya. Ya. Baik, saya kira sudah jelas ya apa yang sudah disimpulkan oleh Bu Cici tadi dan Bu Justin hasil kegiatan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya pada kegiatan hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.